Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan, ketika Allah menciptakan alam semesta ini, pasti Allah juga menyiapkan rumus kehidupan. Di dalam Islam disebutkan, rumus kehidupan semuanya tertera dalam 4 kitab yang dinamakan kitab Samawiyah, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dalam kisah kali ini, kami akan menceritakan asal mula turunnya kitab Taurat. Kitab suci yaitu sebuah kumpulan kalam ilahi yang diwahyukan kepada Rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat beragama. Di dalam agama Islam, terdapat 4 kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah. Mempercayai kitab-kitab Allah adalah wajib dan merupakan rukun iman yang kedua di dalam Islam. Salah satu dari 4 kitab suci yang wajib diimani oleh umat muslim adalah kitab Taurat. Kitab suci bangsa Yahudi yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat merupakan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat sendiri diturunkan di bukit Gunung Tursina, yaitu sebuah bukit yang berada di bagian barat negeri Suriah. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, yang memiliki makna instruksi atau perintah. Disebut dengan kitab Torah atau perintah, sebab di dalam kitab tersebut berisikan perintah-perintah Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sejarah turunnya kitab Taurat bermula dari peristiwa pemukulan terhadap pemuda dari suku Kipti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, sehingga menyebabkan meninggalnya pemuda tersebut. Suku Kipti sendiri merupakan suku bangsa Mesir yang juga merupakan suku dari leluhur Raja Fir'aun. Mengetahui salah satu pemuda dari sukunya meninggal di tangan Nabi Musa alaihi salam membuat Raja Fir'aun murka dan memerintahkan bala tentaranya menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kemudian meninggalkan negara Mesir untuk menuju negeri Madian. Negeri Madian merupakan nama suatu daerah yang terletak di dekat Laut Merah dan di sebelah tenggara Gunung Sinai atau Tursina. Kawasan ini masuk ke wilayah Yordania yang bertabrakan dengan negara Palestina. Setelah sampai di negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan salah satu nabi Allah, yakni Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib meminta Nabi Musa untuk menikahi salah satu putrinya dan kemudian tinggal bersama di rumah Nabi Syuaib. Setelah tinggal cukup lama di negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam kemudian meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali lagi ke Mesir, negeri tempat Nabi Musa dilahirkan dan dibesarkan. Di tengah perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa alaihissalam melihat api di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Tursina. Bukit ini berada di barat daya negeri Syam atau Suriah. Nabi Musa kemudian mendekati api tersebut dan muncullah cahaya yang sangat terang dari langit yang merupakan pertanda turunnya wahyu dari Allah berupa kalam ilahi. Peristiwa turunnya wahyu pertama Nabi Musa di Bukit Tursina tersebut diabadikan dalam surah Toha ayat 10 hingga 16 yang artinya, ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan
aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu?" Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka mengecewakan terompahmu, karena sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku di dalam Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Sungguh, hari berhenti itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas dengan apa yang dia usahakan. Maka janganlah kamu dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti keinginannya yang menyebabkan kamu binasa." Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk diajarkan dan dijadikan pedoman bagi keturunan Bani Israel. Karena Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan kepada kaum Bani Israel, maka Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan kaum Bani Israel. Kitab Taurat terdiri dari 5 kitab utama, di mana tiap-tiap kitab tersebut memiliki isi dan kandungan masing-masing. Adapun 5 kitab yang terdapat di dalam Kitab Taurat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Kejadian. Kitab Kejadian berisi tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, serta penciptaan alam semesta. Bukan hanya itu, dalam kitab ini juga dijelaskan penyebab turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, serta kisah-kisah Nabi seperti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, serta Nabi-Nabi Allah lainnya. Kedua, Kitab Keluaran. Kitab Keluaran membahas tentang Raja Fir'aun terhadap Bani Israel semasa berada di negeri Mesir. Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berada di semenanjung Sinai selama 40 tahun. Di tempat tersebut, Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Di dalam Kitab Keluaran dijelaskan bahwa Kitab Taurat berisi 10 ajaran atau perintah, atau yang lebih dikenal dengan istilah 10 perintah Allah. 10 perintah tersebut berisi hormat dan cinta Allah. Sebutlah nama Allah dengan hormat. Kuduskanlah Allah. Hormati ibu dan bapa. Tidak membunuh. Tidak berzina. Tidak mencuri. Tidak berdusta. Tidak melakukan kemaksiatan. Jangan menginginkan barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Ketiga, Kitab Imamat. Di dalam Kitab Imamat dijelaskan mengenai aturan-aturan dan tata cara beribadah agama Yahudi, serta upacara-upacara keagamaan bangsa Israel pada zaman dahulu. Di dalam agama Islam, aturan seperti ini disebut dengan istilah syariat Islam. Dengan kata lain, Kitab Imamat adalah kitab yang membahas syariat agama Yahudi. Keempat, Kitab Bilangan. Kitab Bilangan disebut juga dengan Kitab Bemidbar, yang berarti daerah pembohong. Dinamakan seperti itu sebab Kitab Bilangan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika berada di padang pasir selama 38 tahun saat melakukan perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Selain mengisahkan tentang perjalanan Bani Israel menuju tanah Kanaan, Kitab Bilangan juga menjelaskan tentang 12 suku Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dan kelima, Kitab Ulangan. Kitab Ulangan berisi tentang kisah Bani Israel ketika keluar dari negara Mesir. Kitab Ulangan juga berisi tentang khutbah Nabi Musa ketika berada di negeri Moab, yaitu sebuah daerah tempat Nabi Musa dan Bani Israel singgah sebelum sampai di negeri Kanaan.
Seperti halnya kitab-kitab agama samawi lainnya, yakni kitab Zabur dan Injil, kitab Taurat pun beberapa kali disebut di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang membahas tentang kitab Taurat adalah surah Al-Maidah ayat 43, yang artinya, "Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling keluar itu dari putusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman." Ayat lain yang membahas tentang kitab Taurat adalah surah Al-Qasas ayat 43, yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat, agar mereka mengingatnya." Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kisah selanjutnya. Nabi Hud bin Abdillah bin Aus adalah nabi yang diutus setelah Nabi Nuh. Nabi Hud adalah salah satu putra dari Sam bin Nuh. Dia termasuk bagian dari kabilah Ad. Mereka adalah orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman yang dekat ke Laut Asin. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam buku Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan bahwa kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah dengan postur dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika berdiri, dia dapat menutupi matahari dari bumi, dan ketika dia meletakkan tangannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisi. Wahab bin Munabbih adalah salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku, dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal, dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan penyembah berhala. Menurut Wahab bin Munabbih, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalakoh. Zaid bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalakoh, dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya. Ternyata beratnya mencapai 100 kati. Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud. Jibril turun kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah kepada mereka bahwa aku Allah telah memberi mereka tempo yang lama, dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka
para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah. Kala itu, Nabi Hud datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka. Di sana, para pembesar sedang berkumpul dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Nabi Hud yang mengatakan, "Wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum kalian ditenggelamkan." Ketika Raja Jalijan melihat Nabi Hud, dia berkata, "Celakalah engkau, wahai Hud. Apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami terlahir?" Tatkala Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, namun mereka tidak mendengarkannya, dia memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan, sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang mengandung. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Hud, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka akan aku kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Ketika mereka mendengar kabar itu dari Nabi Hud, mereka justru melemparinya dengan batu. Nabi Hud tetap mengajak mereka untuk bertauhid selama 70 tahun. Dan selama itu pula, mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dengan mereka, dia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan mereka yang nyata." Selanjutnya, Allah menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka kian meningkat. Akhirnya di antara mereka banyak yang mati, hingga mencapai setengahnya. Ibnu Katsir dalam kitab berjudul Qasas Al-Anbiya mengatakan bahwa kaum Ad sempat mengirim delegasi ke Baitul Haram untuk berdoa. Menurut Ibnu Katsir, terkait doa yang mereka panjatkan, para ulama tafsir dan ulama lainnya menukilkan sebuah riwayat yang pernah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang mengisahkan sebagai berikut. Ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah, maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun, tanpa ada hujan sedikit pun. Hingga kehidupan mereka terasa semakin sulit. Dan pada masa itu, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, mereka meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari kesulitan itu dengan cara mendatangi rumah suci di tanah haram. Dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu, tanah haram ditinggali oleh Bani Amalik, yaitu keturunan dari Imlik bin Lauds bin Sam bin Nuh. Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar. Dan kebetulan, ibunda Muawiyah yang bernama Zalhazah bin Al-Khawibari juga berasal dari kaum Ad. Kemudian, kaum Ad mengutus delegasinya
yang kira-kira berjumlah 70 orang untuk berdoa di tanah haram, memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Sesampainya delegasi itu di kota Mekah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar dan menceritakan kondisi masyarakat mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana untuk sementara. Hanya saja, di sana mereka dihidangkan dengan minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari 2 orang penyanyi wanita yang memang disediakan oleh Muawiyah. Setelah 1 bulan mereka di sana, dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka, maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pulang. Tapi, tentu saja ia juga tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung. Maka, ia pun membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi. Ia menyuruh 2 orang penyanyi wanitanya untuk melantunkan syair itu di hadapan mereka. Isi syair tersebut antara lain, "Hai orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah. Berdoalah kalian, semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi, hingga bumi Ad dapat terkucurkan dengan hujan. Kaum Ad sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan para orang tua, begitu juga anak-anak kecil dan kaum wanita. Kemarin mereka masih dalam keadaan baik-baik saja, namun sekarang para wanita harus menjadi janda tanpa harta. Kekejaman itu telah datang kepada mereka terang-terangan, tidak takut dengan panah-panah kaum Ad yang terhunus. Dan kalian di sini hendak mengubah keadaan itu. Namun siang dan malam silih berganti, kondisi tetap sama, karena delegasi yang diutus tidak mampu menyelesaikannya, hingga tidak mendapatkan penghargaan dan ucapan selamat." Mendengar senandung itu, para delegasi tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke tanah haram. Mereka segera bangkit dan berangkat menuju rumah suci untuk mendoakan kaum mereka. Sesampainya mereka di sana, pemimpin delegasi yang bernama Qail bin Atir segera memanjatkan doa. Kemudian Allah menyiapkan 3 awan bagi mereka, yakni awan putih, awan merah, dan awan hitam. Kemudian suara dari langit berseru kepada pemimpin delegasi itu, "Pilihlah salah satu dari awan ini untukmu atau untuk kaummu." Pemimpin delegasi itu segera menjawab, "Aku memilih awan hitam, karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air." Maka dikatakan lagi kepadanya, "Kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan. Awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi memperhatikan anaknya. Awan yang akan membuat semua kaum Ad binasa, kecuali mereka yang berada di kediaman Bani Lauzah, yakni sekelompok orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Mekah. Mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman, dan mereka itulah beserta keturunannya yang menjadi kaum Ad generasi kedua." Muhammad bin Ishaq melanjutkan, "Setelah dipilih oleh Qail bin Atir, awan yang berisikan azab itu bertiup menuju pemukiman kaum Ad. Melihat awan itu, kaum Ad tentu terlihat bergembira. Mereka berkata, 'Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita.' Namun, kegembiraan itu sirna dalam sekejap, karena difirmankan oleh Allah yang berbunyi, 'Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yakni membinasakan apapun yang diperintahkan kepadanya.' Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu adalah azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad. Diriwayatkan bahwa ia bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan jatuh pingsan. Ketika dibawa oleh penduduk lain dan tersadar dari pingsannya, para penduduk bertanya,
"Apakah yang baru saja kamu lihat, wahai Mahdu?" Ia menjawab, "Aku melihat ada angin menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu, ada beberapa orang malaikat yang mengendalikannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus." Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 7. Sementara itu, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat tersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka hanya merasakan kenyamanan dan ketenangan. Tidak seperti kaum Ad lain pada umumnya, mereka berterbangan di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang kisah pembinasaan kaum Ad tidak hanya pada satu ayat saja, dan tidak hanya satu bentuk saja. Karena kisah pembinasaan itu ada yang disebutkan secara global dan ada juga yang disebutkan secara terperinci. Ibnu Katsir menyampaikan contoh ayat-ayat yang menerangkan secara global, antara lain, "Maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 72. Juga firman Allah yang berbunyi, "Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat." Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Al-Quran Surah Hud ayat 58-60. Wallahu alam bissawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini, dan semoga Allah senantiasa menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin.